Selamat siang, apa kabar anak Miss semuanya? Ketemu lagi bersama Miss hari ini, PSBDP kelas 4. Materi hari ini adalah benda konstruksi. Sebelum kita membahas benda konstruksi, kita akan membahas dulu tentang model benda konstruksi. Model adalah tiruan benda yang akan dibuat. Ukuran model selalu lebih kecil daripada ukuran benda sebenarnya. Jadi antara model dan ukuran sebenarnya sudah berbeda ya nak. Adapun fungsi model adalah merancang proyek, misalnya pembuatan bentuk seperti rumah, pohon, pagar, atau untuk hiasan seperti benda pajang. Jadi, benda konstruksi adalah produk kerajinan yang dibuat dengan cara memotong, menyambung, dan menyusun bahan-bahan tersebut menjadi sebuah kerajinan tertentu berupa benda pakai. Saat memotong, menyambung, dan menyusun, kita menggunakan teknik seperti teknik potong. Teknik potong adalah memotong atau memisahkan bahan menjadi dua bagian atau lebih dalam membentuk benda kerajinan. Teknik susun adalah menyusun satu atau beberapa bahan menjadi sebuah kerajinan. Dan yang terakhir adalah teknik sambung adalah menyatukan atau menggabungkan bahan dari dua bagian atau lebih menjadi satu dalam membentuk benda kerajinan yang dapat digunakan sebagai pembuatan benda konstruksi. Sifat benda konstruksi adalah menahan beban. Adapun bahan yang dapat dibuat sebagai bahan benda konstruksi adalah yang pertama, kertas menggunakan teknik lipat atau teknik lem. Biasanya digunakan untuk membuat paper bag atau kardus makanan. Yang kedua, dari bahan kayu yaitu menggunakan teknik lem dan teknik paku, dapat dibuat seperti meja, jendela, lemari, kursi, dan lain-lain. Yang ketiga, bahannya adalah pipa paralon menggunakan teknik sambung. Biasanya digunakan untuk pipa saluran air. Dan yang terakhir adalah bahan kawat menggunakan teknik membentuk. Biasanya digunakan untuk membuat bahan bangunan seperti fondasi rumah, bunga hias, suvenir, dan lain-lain. Adapun langkah-langkah pembuatan benda konstruksi adalah tahap perancangan, yaitu bertujuan untuk penggambaran atau pembuatan sketsa pengaturan dari beberapa bahan yang terpisah ke dalam satu kesatuan yang utuh. Yang kedua adalah tahap pembuatan yang bertujuan untuk menciptakan sesuatu dengan beberapa cara atau langkah yang sesuai dengan benda yang akan dibuat. Dan yang terakhir adalah fungsi membuat benda konstruksi adalah untuk mengetahui arsitektur bangunan dan menjadi contoh desain bangunan. Baiklah anak Miss semuanya, pertemuan hari ini kita cukupi sampai di sini dan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih dan salam semangat.